Assalamualaikum Pak Apip. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya baik Pak. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan keterampilan coaching ya Pak. Ya. Nah dalam pelaksanaannya nanti ada 3 tahapan supervisi, yaitu yang pertama yang sekarang kita laksanakan adalah supervisi pra-observasi, dan nanti yang kedua adalah observasinya, yakni nanti saya akan melihat Bapak mungkin mengajar di kelas. Nah yang ketiga adalah pasca observasi. Bagaimana Pak? Apakah Bapak ada waktu untuk hari ini kita melaksanakan coaching, kita ngobrol-ngobrol sebagai supervisi akademik di pra-observasi ini? Baik Bu, kebetulan saya juga sedang ada waktu dan ingin sharing bersama Ibu berkaitan dengan rencana pembelajaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya, baik Pak, sama-sama. Bapak mengajar di kelas 3 ya Pak ya? Ya, di kelas 3. Iya. Nah, mata pelajaran apa nih yang akan Bapak nanti ajarkan, yang akan saya observasi Pak? Kebetulan di kelas saya itu sedang memasuki tema ke-1, di mana dengan subtema pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Iya Pak. Apa tujuan pembelajaran serta karakter murid yang ingin Bapak capai di dalam kegiatan observasi kali ini? Baik, jadi ada beberapa tujuan yang ingin saya capai sehingga murid itu bisa sesuai dengan RPP yang saya buat, di mana diantaranya tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan dengan tepat. Seperti itu. Baik Pak. Nah, menurut Bapak dari tujuan pembelajaran tersebut, Bapak mengharapkan perkembangan murid yang seperti apa Pak? Jadi dari tujuan tersebut saya mengharapkan perkembangannya itu dari segi afektif dan psikomotor. Saya mengharapkan perkembangan kognitif pada murid, yaitu operasional konkret dan operasional formal. Dalam arti berkembangnya murid itu dalam kemampuan untuk berpikir nalar secara logis dengan bantuan benda konkret serta menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Luar biasa ya Pak ya, perkembangan yang ingin Bapak raih untuk anak-anak didik Bapak. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut nih Pak, strategi apa yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran? Jadi strategi yang saya pakai ketika mengajar supaya anak itu tidak bosan, saya gunakan beberapa strategi, diantaranya ada diskusi, simulasi atau games, kemudian selain dari itu ada tanya jawab supaya membangkitkan pembelajaran kepada siswa. Nanti salah satu teknisnya ada kegiatan siswa yang dilaksanakan secara individu dan secara berkelompok. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya. Di sini ada individu dan kelompok. Berarti ini sudah masuk ke diferensiasi proses ya Pak ya. Nah, kemudian rencana langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, langkah-langkah yang saya akan pakai untuk mengajar, di mana seperti biasa Ibu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dan seperti biasa kegiatan di awal diawali dengan salam, berdoa, persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian saya itu memberikan beberapa stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan supaya anak itu terpacu ya Bu. Kemudian setelah itu siswa itu menggali informasi secara individu, siswa melakukan pengamatan secara berkelompok, berdiskusi mengenai materi yang tadi telah saya sampaikan di awal, lalu mempresentasikan hasil diskusinya dan siswa yang lainnya memberikan tanggapan. Kemudian saya juga memberikan apresiasi beserta penguatan dan akhirnya menyimpulkan pembelajaran bersama-sama. Dan setelah itu kegiatan proses pembelajaran diakhiri dengan berdoa, seperti itu. Iya baik Pak. Jadi sangat ini sekali
sekali ya, sangat tuntut dari awal sampai akhir pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Nah, untuk penilaiannya bagaimana Pak? Apa penilaian yang akan Bapak lakukan? Ada beberapa teknik penilaian yang saya lakukan, diantaranya adalah penilaian kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan penilaian sikap. Nah, menurut Bapak nih Pak, kira-kira apa kendala yang akan Bapak hadapi di dalam pembelajaran nanti? Ya, jadi ketika akan melakukan diskusi, sebelumnya saya melakukan pembagian kelompok dulu. Saya mengharapkan kelompoknya bervariasi dalam setiap kegiatan. Jadi tidak itu saja, tidak anak-anak itu saja, tetapi berbeda gitu ya. Nah, kendalanya itu anak-anak kadang menolak, ya Bu. Saya tidak ingin sama ini sama itu karena mungkin kedekatan antara anak dengan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin seperti itu kendalanya. Jadi di kegiatan kelompok ya Pak ya, Iya. padahal Bapak sudah berusaha untuk membuat kelompok itu secara heterogen ya Pak, Betul. berdasarkan dengan karakteristik murid. Iya. Nah, tapi mungkin di situ ada kendalanya, kadang murid tidak mau ya dengan yang dipilih oleh Bapak. Nah, jika memang anak berkelompok dengan ingin berkelompok dengan teman yang klik ya dengan dia, ya, jadi kira-kira apa yang akan terjadi ketika anak tidak dipasangkan kelompoknya dengan yang mereka inginkan? Jadi saya sudah mengatasi masalah tersebut dengan cara saya memilih jalan untuk memerdekakan murid, dalam artian saya memberikan keleluasaan kepada mereka, mempersilahkan kepada mereka dengan siapapun mereka untuk berkelompok. Tapi tentunya kebebasan tersebut akan saya arahkan tanpa melupakan sikap saling menghargai dan gotong royong yang harus kita junjung tinggi. Itu Ya, baik ya Pak, sangat menarik sekali. Apalagi ya untuk melaksanakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka ini, kita sebagai pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak ya, dengan tuntunan dari kita tentunya ya tetap. Nah, kemudian bagaimana solusi bagi anak yang tidak mendapat kelompok nih Pak? Kadang kan ada yang tidak kebagian gitu ya. Kemudian ada juga yang kurang percaya diri. Nah, sehingga dia bingung mau masuk kelompok yang mana. Jadi kadang ketika kita memberikan kebebasan kepada anak untuk berkelompok, kadang ada satu anak mungkin dia minder atau dia nggak diajak temannya. Nah, gimana cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Jadi ya memang selalu ada anak yang begitu ya Bu, ketika di dalam kelas tidak tertutup kemungkinan. Solusi yang saya akan lakukan setelah membentuk kelompok itu sendiri, maka saya akan mengcross-check kembali, mengecek kembali dan melakukan pemetaan jika ada siswa yang belum masuk. Nanti saya akan masukkan siswa tersebut dengan motif tutor sebaya. Jadi saya akan mencarikan siswa tersebut agar dengan kerelaan teman-teman kelompok dapat berkolaborasi dengan kita. Jadi tetap ketika anak ada bermasalah, solusinya adalah seperti itu. Baik, bagus sekali ya Pak solusi yang Bapak terapkan, dan saya jadi merasa tertarik nih terhadap kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Kita akan melaksanakan observasinya pada hari apa nih Pak? Bisa Sabtu atau Senin di jam pertama. Oh iya, baik Pak. Semoga rencana pembelajaran Bapak bisa dilaksanakan dengan lancar ya Pak, dan sukses pada kegiatan observasi nanti, serta anak-anak juga mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat dalam kehidupannya. Luar biasa sekali ya Pak. Ya, saya ucapkan juga terima kasih Ibu sudah sharing dan meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Iya, sama-sama Pak. Semoga kita dapat berkolaborasi dan saling bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD 1 Sukamukti yang kita cintai ini Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.